Halo Sobat Jagis, sekarang kita sudah bersama dengan Hyundai Kona Improvement tahun 2020 dan mobil ini itu sedang didisplay di Hyundai City Store yang berlokasi di Lotte Shopping Avenue, Jakarta. Dan pastinya kita penasaran dong, apa sih improvementnya dan ada apa aja di City Store ini. Kita pengen kasih lihat kalian apa aja sih bedanya dengan Kona yang pernah kita review di sebelah sini ya. Sekaligus kita kasih kalian showroom tour apa aja yang ada di Hyundai City Store pertama di Indonesia ini. Karena itu, tanpa babu lagi, yuk kita explore, start your engine. Nah, Otojoki, sebelum kita masuk ke Kona Improvement dan Hyundai City Store, izinkan kami untuk sedikit mempromosikan karya terbaru dari sobat kami di Avantgarde Auto, yaitu NV Auto Work, yang specialize di coating dan detailing. Sesuai dengan namanya, hasilnya bikin iri, karena selain pengerjaan dan hasil yang sangat profesional, harganya juga sangat oke banget. Dan tentunya buat Otojoki di luar sana, ada soft opening promo nih. Kalian bisa langsung dapat diskon 20% off untuk coating dengan cara pakai promo code kami, yaitu LAKNATS20. Screenshot layar ini atau langsung aja ngomong pas kalian order via Instagram atau WA ya guys. Promonya hanya sampai bulan Oktober dan pastinya limited slot, makanya jangan sampai kehabisan ya guys. Kalau kalian pengen tanya-tanya bisa via nomor NV yang ada di sini, atau langsung DM Instagramnya NV, atau kunjungin aja Avantgarde Auto Jakarta yang berlokasi di Jalan RS Fatmawati. Eksterior kini tampil lebih dinamis, lebar, dan rendah berkat adanya varian two-tone. Dan ini dicat ya, bukan stiker-stikeran. Plus adanya fog lamp membuatnya tampil lebih OM. Nah, apa sih yang dilakukan Hyundai secara diam-diam mengimprove si Kona gasoline ini? Iya, kenapa gue bilang Kona gasoline? Karena sekarang kan Kona ada dua ya, ada yang gasoline dan ada yang EV juga. Tapi yang EV itu nanti pas mobilnya udah launching. Tapi secara eksterior dulu, memang dari atas ini, yang pertama kali paling kelihatan perbedaannya adalah tentunya bagian warnanya ya. Kenapa? Karena kalau dulu kan Hyundai Kona yang masuk Indonesia itu dia hanya tampil dengan warna single tone. Walaupun warnanya banyak, ada biru, ada hijau, ada merah gitu-gitu. Tapi semua itu tampil dengan single tone. Sekarang, Kona walaupun pilihan warnanya berkurang, sekarang dia itu nyisa warna merah, abu-abu, putih, dan hitam. Ini sekarang dia ada varian two tone. Ya, makanya bagian atasnya dia hitam sesuai dengan Kona-Kona yang dijual di luar sana. Bikin mobilnya tuh kelihatan lebih dynamic lagi gitu ya. Sisanya fitur masih lengkap kayak kaca defogger, ada truk stop lamp, ada spoiler gitu-gitu. Dan bagian bawah sini pun hal yang kita paling suka dari Kona pun masih ada, yaitu layout bagian lampunya yang terasa sangat unik di kelasnya. Kenapa? Karena ini sendiri lucu ya. Jadi lampu bagian atas ini itu tuh sipit banget dan ini tuh hanya untuk lampu senja dan lampu rem. Lampu senja LED bar bentuknya seperti ini striking banget kalau malam tuh kita suka. Dan lampu remnya itu ada di bagian sini. Sisanya kayak lampu sen, lampu mundur, itu semua ditaruh di bagian bawah bumper sebelah sini yang disurround oleh mika berwarna kayak gunmetal yang belok ke bagian cladding samping. Ini layoutnya benar-benar unik. Sisanya masih sama, jadi untuk safety di sini udah ada reversing kamera, kemudian parking sensor yang menyatu ke bagian bumper bawah sini yang flush dan bagus, dan ada skid plate berwarna gunmetal lagi di bagian bawah sini. Untuk bagian side profile-nya, disinilah paling jelas kelihatan warna varian two-tone-nya ya, karena seperti yang kalian lihat, jadi di bagian atas ini sekarang tuh dia sudah menggunakan clear berwarna hitam. Dan ini tuh bukan hitam ala-ala stiker-stiker kayak Hyundai Limited Edition yang lama gitu ya. Ini tuh benar-benar dicat. Makanya warna hitam itu kayak ada partikel-partikel warna birunya. Jadi beneran bagus, nggak abal gitu ya. Dan untuk yang bagian two-tone, itu hanya ada di warna putih, merah, dan abu-abu seperti ini. Ya iyalah, kalau hitam ya nggak kelihatan juga two-tone-nya gitu kan. Oke. Ke bawah sini udah ada keyless entry, di model grip type-nya. Udah oke. Yang menjadi unique selling point dari Kona adanya cladding hitam besar yang lagi-lagi bentuknya tuh kayak nggak mainstream gitu ya, karena claddingnya itu nggak kayak cladding mobil-mobil kebanyakan yang warnanya itu kayak scratchy plastik hitam yang murahan gitu. Bukan, ini justru bagus ya karena dia kayak gunmetal gitu. Dia sebenarnya tuh kayak warna satin gunmetal gitu ya. Jadi
bagus, bukan plastik kasar gitu. Dan juga untuk bagian spionnya, ini udah ada lampu sein, dan di sini pun spionnya ngikutin warna atap. Jadi warna spionnya itu hitam gloss. Nah, masuk ke bagian kaki-kakinya di sini, memang sayangnya belum ada improvement apa-apa. Padahal walaupun di luar sana kan ada Kona dengan pelek yang lebih besar, tapi ini dia masih mempertahankan pelek yang sama dengan yang pre-improvement. Tapi memang ada kelebihannya ya. Jadi kalau kita dengar dari pihak Hyundai sendiri, dia kan kalau yang di luar itu pakai pelek ring 18 inci, dan itu kan emang gede banget gitu kan. Untuk jalan Indonesia itu memang kurang cocok, bantingannya jadi dinilai agak terlalu keras. Nah ini dia pakai ring 17 yang sebenarnya tuh sama kompetitornya juga masih oke, setara gitu ya, karena rata-rata juga masih pakai ring 17 gitu. Jadi bannya bisa dibuat lebih tebal dan bantingannya bisa dibuat lebih empuk. Dan di sini pun dibalut dengan ban yang masih juga ngasih lihat originnya dia, karena kan dia CBU Korea. Ini pun bannya masih pakai Nexen Envera SU1 dengan ukuran 21555 R17. Pengereman 4 roda sudah cakram, sudah ada VSC, sudah ada Hill Start Assist, dan yang keren, mobil ini udah ada Hill Descent Control. Jarang ya untuk mobil yang non 4x4 dapat Hill Descent Control, tapi di sini udah ada, itu udah cukup oke menurut kita. Dan di sini, walaupun banyak di luar sana yang bilang kayak banyak fake vent lah di sini gitu-gitu, tapi yang kita suka, dia tetap masih mempertahankan beberapa real vent, contohnya di bagian sini. Ini untuk coif track, ini real dan benar-benar berfungsi, which is nice. Kemudian di bagian depan sini, yang gue bilang, cascading grill besar dengan surround chrome yang bikin tampangnya terlihat sangat agresif. Nah, improvement yang pertama-tama itu ada di bagian bawah sini ya. Tadinya itu kan Kona kayak dinilai orang kok mobil segini tuh belum ada fog lamp gitu kan. Akhirnya setelah improvement, sekarang dia udah dikasih fog lamp di bawah sini yang sebagaimana seharusnya, karena fog lamp di Indonesia kan udah lumrah banget. Walaupun masih halogen, tapi kita cukup suka karena desainnya pun menyatu, nggak yang terlihat nonjol out of place kayak contohnya fog lamp expander gitu misalnya. Desain lampunya tuh ya memang ngikutin tren zaman sekarang yang 3 tier gitu ya. Jadi untuk lampu atas ini ada lampu lagi di sini dan ada lampu lagi di bagian bawah sini. Mulai dari atas, ini kalau kalian nyalain mobilnya ini adalah DRL. Jadi DRL itu LED di bagian sini. Kalau kalian lampu kecil ini akan menjadi lampu senja dan meredup. Lampu sein juga diletakkan di bagian atas ini dan agak menonjol keluar untuk safety juga supaya kelihatan dari samping. Dan di bawah sini untuk lampu utama dia sudah proyektor LED. Iya di bagian sini. Jadi nyalain udah putih udah cukup bagus. Dan juga salah satu yang cukup unik di kelasnya, dia punya cornering light ya di bagian sini. Jadi cornering light itu dia bakal nyala ketika kalian putar setir gitu. Jadi benar-benar kelihatan dan guna banget ini untuk jalanan Indonesia yang sering gelap gitu. Dan tentunya kayak gue bilang, fog lamp di bagian bawah sini sekarang sudah comes as standard. Jadi ya cukup oke lah. Jadi secara overall, desain Kona improvement ini ya menurut kita sudah membuat dia sedikit lebih kompetitif dibanding Kona yang sebelumnya ya. Sekarang dia udah ada fog lamp, interiornya juga sudah lebih baik, kemudian pilihan warna two-tone juga bikin dia lebih catchy di jalan. Walaupun memang di Korea kan sudah keluar Kona facelift dan itu dinantikan juga di Indonesia, apalagi yang varian N lainnya. Interiornya tampil lebih OM dengan adanya head unit yang asli dari Hyundai, bukan aftermarket Android lagi. Dan seluruh aksennya kini hanya tersedia dengan warna merah. Nah, pas kita masuk, feel pintunya itu masih sama seperti sebelumnya yang kita suka karena dia terasa rigid dan berat khas dengan mobil yang CBU Korea gitu ya. Terasa kualitasnya. Dan begini tuh guys, interior dari si Hyundai Kona Improvement tahun 2020. Ada beberapa perbedaan di sini yang kita suka karena dia terasa lebih OEM gitu ya mobilnya. Namun sebelum kita bedah perbedaan dan fiturnya, seperti biasa kita pengen kasih lihat kuncinya dulu ya. Jadi kuncinya itu seperti ini. Nah, ini udah kunci Hyundai yang generasi sekarang dan ini kita suka karena ya dia cukup simple. Di sini ada logo Hyundai yang ketutupan stiker. Di baliknya ada tombol lock, unlock dan untuk buka bagasi, dan di atas ada aksen-aksen satin silver yang terasa premium, dan yang kita suka kuncinya juga terasa berat ya. Jadi lagi-lagi terasa seperti mobil premium begitu. Nah, Auto Junkies, bicara soal dapur pacu, memang mesin dari si Hyundai Kona Improvement ini masih serupa dengan yang lama. Namun itu bukan hal yang buruk karena mesinnya sendiri udah lumayan oke. Kodenya New 2000cc inline 4 dengan Atkinson cycle, bertenaga 147 horsepower dengan torsi 180 Nm. Yang di-mate ke transmisi 6-speed automatic dengan shiftronic berpenggerak roda depan. 0-100-nya berhubung bodinya lumayan imut untuk mesinnya, bisa dicapai dalam waktu 10 detik aja. Dan berkat Atkinson cycle, dia juga cukup hemat. Dalam kota bisa mencapai 1:13. Sekarang kita masuk untuk ngebahas interior dan perbedaannya. Pertama-tama dari dashboard dulu. Nah, di sini ada perbedaan yang cukup unik. Karena
kalau kita ingat review Hyundai Kona gue yang sebelumnya pas launching, dia kan ada dua macam. Jadi untuk Hyundai Kona yang warnanya itu acid, yang warnanya itu kayak lemon gitu, itu semua aksen interiornya kan kayak yang di bagian sini, seat beltnya gitu kan, itu warnanya kan sama ya, warna lemon gitu, warna hijau muda gitu. Tapi sekarang berhubung warna acidnya itu udah nggak ada di price list, cuma nyisa warna hitam, putih, abu-abu, dan merah, itu interior aksen semua hanya menjadi warna merah aja. Jadi apapun warna luarnya, aksennya tuh kayak di sini, di bagian AC, kemudian di jahitan-jahitan joknya di sini gitu ya, dan tentunya seat beltnya itu semua hanya tersedia dalam warna merah aja. Tapi nggak masalah, karena kenapa? Ya kalian tahu kan apa artinya kalau dia warna merah? Merah itu racing. Dan di tengah sini, nah ini kita masuk ke improvement lagi-lagi. Karena head unit ini, oke, yang sebelumnya itu kan dia pakai head unit touchscreen juga ya, tapi head unit touchscreen Android yang itu sangat-sangat terkesan aftermarket sekali gitu. Kayak ada YouTube-nya, ada Google Chrome-nya, pokoknya aftermarket banget deh gitu kan. Nah sekarang di sini dia sudah menggunakan head unit touchscreen yang OEM. Iya, nah ini kita suka banget karena kayak gini tuh kerasa lebih rapi interiornya ya. Dan seperti yang kalian tahu, head unit bawaan Hyundai itu kan Hyundai, Kia gitu. Semua itu kita cukup suka dengan interface-nya karena dia serba kayak monochromatic gelap gini, dan ini pun sudah lengkap semua. Kayak contohnya medianya sendiri. Kalau kita pilih menu ada Bluetooth teleponi, kemudian ada radio, ada music, ada aux in, udah bisa connect ke Bluetooth juga segala macam. Jadi udah lengkap. Kemudian kalau kita lihat lagi ke menu lainnya, ini tuh bisa kita geser-geser, kita pilih widgets gitu kayak di PC rasanya. Ada juga aplikasi, dan di sini pun sudah support dua-duanya, yaitu Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi really nice lah, udah lengkap semuanya gitu. Dan juga karena ini head unitnya OEM, ini secara respon to the touch gitu ya, ini jauh lebih responsif dibanding head unit Android yang sebelumnya gitu. Jadi benar-benar terasa sangat-sangat smooth dan fluent banget gitu. Dengan display yang lagi-lagi semuanya pun terasa sangat OEM ya. Jadi rapih gitu kesannya, nggak kayak kesan-kesan head unit cungko gitu ya. AC dia masih sama seperti sebelumnya, jadi dia automatic climate control, dan di sini pun udah ada heater gitu, pengaturan arah sumber udah lengkap semua di sini ya. Untuk bagian transmisi juga sama seperti sebelumnya, dia torque converter biasa gitu ya, dan lagi-lagi aksen merah pun menghiasi di sini sampai ke bagian shift knob-nya juga. Bagian kanan sini, nah ini ada drive mode yang juga sama seperti sebelumnya, karena yang tadinya juga ada drive mode sendiri ada normal, kalau kita pencet ada eco, dan ada sport. Nah ada perbedaan lagi, yaitu di bagian sininya. Kalau yang tadinya di sini kan di kanan dua ini black button, di bagian kiri ada tombol untuk hill descent control yang gue puji tadi di luar karena gue cukup impress mobil seperti ini ada hill descent control. Di bawahnya ini ada tombol untuk nyala dan matiin parking sensor. Tadinya tuh nggak ada ya, jadi tadinya tuh ini blank button juga, tapi sekarang udah ada button untuk nyala dan matikan parking sensor. Joknya sendiri juga sama seperti sebelumnya, jadi udah kulit seperti ini ya, dengan aksen-aksen warna. Seperti yang gue bilang, aksen warnanya sekarang hanya tersedia dengan warna kombinasi merah, piping merah di sini, jahitan merah di sini, sampai ke bagian atas-atas ini. Itu pun dia warnanya merah gitu ya. Oke lah, cukup sporty, kita suka. Pengaturan di sini manual, di sini pun masih manual juga. Jadi sama persis seperti yang sebelumnya. Begitupun dengan setir, pengaturan manual, tilt, dan teleskopik. Di setirnya, nah ini agak disayangkan, jadi untuk bagian setirnya sendiri dia belum dilapis kulit, jadi masih poliuretan biasa. Ini masih bisa diimprove ke depannya. Ke bagian kanan, di sini juga ada sedikit berbeda dengan yang varian sebelumnya, karena yang di pre-improvement di sini tuh ada manual leveling untuk bagian lampunya ya. Nah sekarang manual leveling di sini tuh udah nggak ada, jadi mungkin ini asumsi gua, lampunya sekarang sudah menjadi auto leveling. Mungkin ya, antara menjadi auto leveling atau memang dihilangkan sama sekali. Namun ada satu hal yang gua sedikit pertanyakan. Jadi di sini itu ada untuk pengaturan electric mirror. Electric mirror di sini, tapi untuk retract-nya tadinya kan auto retract. Di sini tombol untuk retract-nya itu hilang gitu. Kurang lebih begitu aja bedanya. Nah, masuk ke belakang, ini seperti biasa pintunya pun terasa solid dan kita suka. Kesannya tuh kayak mobil mahal gitu ya, berat gitu pintunya. Nutupnya pun tep gitu, kerasa sangat solid. Ya, jadi itu cuy, sekarang saya duduk di interior dari si Hyundai Kona tahun 2020 yang versi improvement. Untuk secara space segala macam memang cukup serupa, jadi sebenarnya nggak ada yang perlu kita bahas lagi. Kalian bisa tonton secara lengkapnya review Kona di bagian sini.
Karena semua udah kita bahas secara lengkap di bagian review Kona yang di sini gitu ya. Dan di belakang sini, perbedaannya adalah ya sama. Jadi untuk jok dia full kulit dan dia ada piping merah gitu ya di sini. Dengan seat belt yang juga berwarna merah gitu seperti ini yang terasa sangat sporty dan kita suka. Karena lagi-lagi dia cuma available dengan warna kombinasi hitam merah doang. Yang warna hijaunya itu udah tidak available lagi, dan itu mungkin bisa menjadi kolektor item kalau kalian mencari yang unit second itu yang warna hijau lebih ekspresif gitu. Nah, untuk bagian kargonya ini juga sebenarnya masih sama seperti sebelumnya, electric button di situ, dan di sini pun tidak ada perubahan sama sekali ya. Jadi untuk kargonya sebenarnya dia untuk bodinya yang tidak terlihat terlalu besar, ini kargonya lumayan oke lah. Jadi di sini pun kalau masih bisa masukin koper medium gitu 4, di sini masih masuk, koper large 2 ditumpuk masih masuk, dan di sini pun bawahnya tetap ada ruang penyimpanan lagi lengkap dengan spare tire dan dongkrak segala macam yang ada di bagian bawah sini gitu. Ini pun karpetnya ada Kona embossnya juga, cukup oke lah. Sisanya cukup sama. Jadi kalau misalnya kalian butuh ruangan tambahan, ini kursi masih bisa dilipat, lipatnya pun dari samping sini gitu, seperti ini. Dan kalau dilipat dia langsung rata ya, sama sekali nggak ada humpnya, dan itu kalian bisa mudah nge-slide item ke bagian sana tanpa harus ngejeglek-jeglek gitu. Jadi ini pun rata, sampai sini pun tidak ada load lipnya sama sekali. Jadi kurang lebih seperti itulah Kona Improvement tahun 2020. Nah, sekarang kita tertarik juga untuk mengeksplor lebih mengenai si Hyundai City Store ini ya. Nah, Auto Junkies, Kona Improvement udah kelar. Sekarang kita lanjut pengen cari tahu ada apa aja sih di Hyundai City Store yang berlokasi di Lotte Shopping Avenue ini. Kalau gitu yuk kita showroom tour Hyundai City Store. Nah, Hyundai City Store ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena ini tuh nggak hanya sekedar showroom, tapi semacam experience center. Lokasinya itu ada di Lotte Shopping Avenue, jadi di dalam mall. Nah, di sini kalian bisa menemukan banyak sekali hal yang berhubungan dengan Hyundai. Selain contohnya kayak display mobil gitu ya. Yang kelihatan dari depan sini tuh udah langsung kelihatan. Pertama di sana ada yang tadi kita review, Hyundai Kona Improvement gitu. Kemudian tentu saja yang paling menarik belakangan ini dari Hyundai adalah ini ya, Hyundai Ioniq. Yuk kita masuk, kita lihat apa aja yang ada di dalam experience store sini. Ini gue harus pakai masker karena di dalam tokonya lagi lumayan ramai gitu ya. Jadi ya bear with me aja. Nah, pertama-tama di sini display Ioniq-nya itu ini yang versi kalian bisa beli. Iya, jadi udah bukan versi Grab atau sejenisnya. Ini adalah Ioniq yang bisa kalian beli. Ioniq sendiri ada dua tipe. Ada Prime dan ada Signature. Kalian bisa kayak masuk, kalian bisa lihat-lihat. Bahkan untuk Ioniq kalian bisa nyalain karena kan dia EV, pas nyalain tuh nggak ada emisinya. Jadi bisa main-mainin fitur yang ada di bagian interiornya juga. Cukup seru. Ya, cukup seru. Ada display untuk wall chargernya. Jadi kalau kalian beli Ioniq, seperti inilah wall charger yang nanti kemungkinan bisa dipasang di rumah kalian gitu. Ini tinggal ada soketnya seperti ini, kalian tinggal colok ke Ioniq aja dan bisa langsung nge-charge gitu ya. Di sini juga lagi rame sedang ada kayak display Hyundai WRC ya. Ini kan championnya Hyundai ini, Hyundai i20 WRC, udah memenangkan WRC beberapa ronde gitu ya, luar biasa, mobilnya benar-benar keren banget. Nice. Sekarang di sini ada mock-up Tamiya-nya. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada track-nya juga gitu-gitu ya. Ini cukup niat sih bikin landscaping-nya gitu ya. Karena terlihat itu ada N center-nya juga gitu. Lanjut lagi. Sini dia ada masang display Hyundai Grand Santa Fe selaku Santa Fe dengan trim teratas. Iya, ini Santa Fe yang sebenarnya menurut gua dari awal tuh harusnya keluar seperti ini, tapi ini menjadi varian yang menyusul. Ini speedometernya udah full digital gitu ya, sangat keren. Dan ini merupakan salah satu SUV terbaik di kelasnya. Ke belakang lagi, di sini ada Watch and Touch. Tuh, nih ya, di sini kalian bisa lihat-lihat ada merch, ada barang-barang yang berhubungan dengan Hyundai, ada diecast, gini-gini ya. Diecast ini ada Elantra, ada Santa Fe, Tucson, dan lain-lain. Bahkan ada barang-barang seperti dompet, ada kaos. Nah, ini lucu nih. Kaos ada Ioniq-nya gitu ya. Ada layar yang besar di sini yang nge-display produk-produk Hyundai. Salah satunya sekarang lagi nge-display Hyundai Nexo ya. Kalau kalian belum tahu Nexo itu apa, ini adalah mobil hydrogen dari Hyundai. Jadi nggak cuman Honda dengan FCX Clarity mereka gitu-gitu, atau Toyota dengan Mirai yang punya hydrogen car. Hyundai juga punya hydrogen car dan bentuknya adalah SUV seperti ini, namanya Hyundai Nexo ya. Ini terlihat seperti meja biasa, namun ini bukan sembarang meja. Karena kalau kita kesini, ini ada kursi. Kalian bisa duduk di sini dan ini adalah sebuah car configurator ya. Jadi kalau kita ini touchscreen tentunya. Di sini kita bisa nge-configure mobil seperti yang kalian mau. Jadi misalnya kita contohnya ya. Di
Di sini pilihan mobilnya tuh ada Kona dan ada Ioniq. Kita bisa pilih di sini. Kona contohnya dia ada dua macam kan, ada yang single tone dan ada yang two tone untuk improvement gitu. Harganya di sini pun kelihatan. 389 untuk single tone, 393 untuk yang two tone. Kalau pengen pilih Ioniq, tinggal klik ini berubah menjadi Ioniq EV. Dan di sini pun sama, kalian bisa pilih ya, ada Ioniq Electric yang Prime, yaitu 624-800, ada yang tipe Signature. Dan di sini pun kalian bisa mainin gitu ya, kalian bisa putar-puterin seperti ini gitu. Mobilnya pun dalam bentuk 3D dan bisa kalian Phantom Black, Polar White, Fluidic Metal. Fluidic Metal itu yang dipajang warna silver dan ada Fiery Red. Nah, ini keren banget ya menurut kita warna merah kayak gini di mobil EV gitu. Selain itu pun kita bisa ngelihat interiornya, kita bisa klik di sini. Jadi ada eksterior, ada interior. Sama di interior pun kita bisa pencet klakson kalau kalian mau pun bisa gitu. Misalnya di sini call, iya kalian bisa langsung call kendaraan atau kalian bahkan bisa bikin langsung quotation. Iya, jadi kalau misalnya pengen SPK gitu, nih spek kendaraan gue kayak gini, trimnya ini, warnanya ini, speknya begini, langsung bisa request untuk quotation ataupun test drive. Dan ini pun langsung terhubung ke bagian receptionist yang handle quotation ataupun test drive. Seandainya pengen quotation, di sini ada beberapa ruangan yang tulisannya talk and buy ya. Nah, jadi di sini kalian bisa langsung berdiskusi dengan orang-orang dari sini. Kalau misalnya kalian pengen SPK dan langsung pesan mobil di sini, itu bisa juga. Tentunya Hyundai nggak akan lengkap tanpa BTS. Iya, karena Hyundai kan emang lagi kolaborasi besar-besaran banget sama BTS gitu kan. Kalau Kia kan dengan Blackpink, kalau Hyundai itu dengan BTS. Dan tentunya kalian bisa ajak contohnya pacar kalian atau teman-teman kalian yang demen BTS untuk fangirling di sini karena mereka bisa foto bareng BTS. Iya, gimana caranya? Ini interaktif by the way, jadi kalian ini bisa touchscreen. Misalnya kita pilih yang ini gitu ya. Next. Kalian bisa pilih mobilnya mau ditemenin yang mana, mau Kona atau Ioniq. Kita pilih Ioniq aja karena lagi nge-hits sekarang. Dan backgroundnya contohnya misalnya yang ini yang ada bulan-bulanan gini ya, biar keren gitu. Plat nomornya B. Yes. Nah, langsung ada Ioniq dengan plat nomor B Lugnuts dan kalian bisa langsung foto di sini bareng dengan BTS. Wow. Oke, next. Kalian bisa langsung masukin email dan nomor WhatsApp dan foto yang tadi langsung di-display di email dan WhatsApp kalian. Ini kita masukin email Lugnuts ya. Thank you, photo has been sent. Fotonya yang tadi udah langsung di-send ke email dan WhatsApp yang tercatat dan kalian bisa langsung pamer ke teman-teman kalian kalau kalian udah foto bareng BTS dengan Hyundai Ioniq seperti itu. Nah, berikutnya hal yang berhubungan dengan BTS lagi adalah di bagian sini. Jadi di sini ada display untuk kayak iklan-iklan Hyundai terbaru dengan BTS gitu kan. Dia kerjasama sama selain tadi Nexo, ada juga mobil konsepnya Hyundai karena sebentar lagi kan Ioniq itu bakal jadi brand electric car sendiri. Jadi nggak cuma Hyundai Ioniq, nanti Ioniq punya lineup mobil listrik sendiri seperti Genesis sekarang menjadi brand mewahnya Hyundai. Sini pun ada merchandise yang Hyundai X BTS seperti eco-friendly bags kayak gini gitu ya. Ada badge, ada pin, ada kartu-kartu yang tulisan Korea dan gua nggak ngerti ini apa artinya. Bagi yang ngerti bisa ditranslate di comment section ya, karena ini tulisannya Forest Checheonmida Jimin. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, thank you banget ke Hyundai City Store yang lokasinya ada di Lotte Shopping Avenue. By the way, video ini tuh bukan endorsement atau sejenisnya. Ini purely gue emang tertarik untuk datang ke sini, bareng berkendara juga. Dan karena ini menurut gue konsepnya tuh cukup menarik. Jadi di luar sana mungkin menjadi inspirasi ya bagi kayak ATP-ATP lain untuk lebih bisa berkreasi lagi menggunakan space yang ada, gimana bikin showroom yang menarik, nggak hanya cuma untuk jualan dan jualan doang, tapi juga ada showcase, ada interaktif, dan bisa menjadi experience center yang menarik untuk bagi orang bahkan ya kesini hanya sekedar untuk melihat-lihat dan mencoba produk Hyundai gitu. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Pak Yuda selaku branch manager yang in charge di Hyundai City Store yang berlokasi di Lotte Shopping Avenue udah ngizinin kita untuk meliput sekaligus memberikan kalian showroom tour dari Hyundai City Store ini gitu ya. Dan bagi kalian kalau seandainya pengen tanya-tanya, pengen konsultasi, pengen test drive, atau kalian pengen langsung SPK gitu bikin quotation, kalian bisa kontak Pak Yuda yang nomornya ada di sebelah sini. Iya, atau kalian bisa langsung ketemu langsung dengan Pak Yuda
yang tentunya ada di sini ya, di Lotte Shopping Avenue gitu. Ya, kurang lebih itu aja mengenai si Hyundai City Store yang pertama di Indonesia ini. Dan untuk si Hyundai Kona Improvement, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.